Baik, pada pertemuan berikut ini kita akan melanjutkan peran utama data mining materi pertemuan kemarin. Kita akan review kembali mulai dari klasifikasi, estimasi, dan forecasting. Kemudian nanti dilanjutkan dengan clustering dan asosiasi. Nah, kita review sekilas tentang klasifikasi. Jadi, kapan menggunakan metode data mining tergantung dari data yang kita miliki. Jika data yang kita miliki adalah data yang sifatnya angka atau numerik dan juga bukan angka atau nominal, maka kita memilih klasifikasi. Dan dalam klasifikasi juga mensyaratkan membutuhkan atribut label atau atribut target. Kapan menggunakan estimasi? Jika yang kita hadapi adalah data yang sifatnya atribut angka atau numerik. Dan juga estimasi mensyaratkan membutuhkan atribut label. Kapan menggunakan forecasting? Jika atribut kita juga atribut angka, juga ada label, tetapi yang membedakan antara estimasi dan forecasting adalah forecasting memiliki atribut time series. Nah, untuk 3 jenis metode data mining ini, saya akan bahas dalam RapidMiner berikut ini. Contoh yang kasus klasifikasi. Seperti pertemuan terdahulu, saya sifatnya hanya review. Kita coba yang Golf. Data Golf ini saya masukkan ke dalam RapidMiner. Kemudian kita coba jalankan. Keempat atribut sudah muncul. Outlook, temperature, humidity, dan wind. Perhatikan atribut dalam keempat atribut ini bisa angka, juga bisa nominal, alias bukan angka. Atribut yang berwarna hijau ini adalah atribut yang sifatnya label atau target. Maka saya kembali ke desain. Untuk menjalankan algoritma klasifikasi, kita cari di bagian terakhir dari presentasi, yaitu classification, decision tree. Nah, kita gunakan saja yang sederhana, decision tree. Masukkan ke dalam proses. Ini adalah data, ini adalah metode atau algoritma untuk data mining, dan ini ada result atau pengetahuan model yang diperoleh. Nah, ini saya run, saya start. Hasilnya adalah satu buah decision tree yang menggambarkan klasifikasi terhadap kapan orang bermain golf dan kapan orang tidak bermain golf. Jika tidak menyukai decision tree, Anda bisa pilih description, dan ini akan menjadi konsep if then. Kurang lebih konsepnya seperti demikian. Jadi sekali lagi, kapan menggunakan klasifikasi? Jika angka yang kita hadapi, jika data yang kita hadapi adalah data yang sifatnya angka ataupun bukan angka, ini angka ataupun bukan angka, dan ciri keduanya dia wajib memiliki atribut target atau kelas atau label dalam RapidMiner ini. Baik, itu yang pertama, saya tutup dan saya tidak menyimpan. Kita akan lanjutkan dengan yang kedua, estimasi. Estimasi bahasa Indonesia perkiraan. Sebagai contoh, saya tidak pergunakan yang ada di samples ini, tapi saya gunakan data eksternal. Data luar saya impor, saya cari di dataset, dan saya cari yang CPU. Nah, CPU yang ini, file Excel. Ya, kemudian saya masukkan next, next lagi, kemudian next lagi, simpannya di local repository kelompok data, finish. Nah, perhatikan kapan pakai estimasi. Estimasi hanya kamu pilih jika atribut
yang ada dalam tabel atau data adalah angka. Nah, bedakan dengan klasifikasi tadi. Ini hanya boleh atribut angka. Kemudian, pastikan ada satu atribut yang dipakai sebagai atribut label atau target. Contoh dalam soal ini, yang menjadi atribut target adalah performance. Ya, performansi dari CPU-nya yang dipengaruhi oleh MYCT, Mmin, Mmax, Cache, Chmin, dan Chmax. Performance ini harus dijadikan sebagai atribut label. Nah, caranya adalah kembali ke desain. Klik kanan di CPU, pilih edit. Cari di kelompok performance. Klik kanan lagi, modify attribute. Dan atribut special role-nya gantikan dari regular menjadi label. Ini artinya atribut performance dijadikan sebagai peran label. Nah, setelah itu kita apply. Nah, pada saat kita sudah melakukan apply, yang akan muncul adalah warna hijau menandakan atribut ini sudah menjadi atribut label. Setelah itu saya save, pastikan di save dan ditutup. Dan CPU ini saya masukkan ke dalam. Kemudian saya coba tampilkan hasilnya dengan di start. Nah, ini data yang sudah dipindahkan dari Excel menuju ke RapidMiner. Nah, sekarang saya kembali ke desain. Apa algoritma yang kita pakai untuk estimasi? Nah, jawabannya adalah linear regression. Gunakan linear regression atau neural network. Contoh kita pakai yang LR saja. Kembali ke RapidMiner. Kita cari sekarang linear regression. Kemudian masukkan ke dalam. Nah, setelah itu, saya lakukan eksekusi kembali. Yang muncul di dalam data ini adalah, yang kita butuhkan adalah hasil dalam bentuk formula. Maka saya cari ke description. Inilah formula untuk linear regression-nya. Jadi kalau data yang sudah saya miliki seperti ini, dan saya menghadapi sebuah kasus dengan data lain, dan saya mau tahu performansinya seperti apa, saya tinggal memasukkannya ke nilai variabel yang ada di masing-masing atribut yang ada ini. Nah, sebagai contoh sekarang, saya punya satu Excel lagi, yaitu CPU testing. CPU testing. Nih, saya masukkan lagi. Dan ini adalah hasil-hasil dari data yang saya mau perkirakan performansinya. Tadi kan data lama yang sudah kita jadikan pengetahuan. Sekarang data baru yang mau saya ukur performansinya sebesar apa. Maka ini saya masukkan dulu ke dalam RapidMiner. Di kelompok yang sama, data. Masukkan dan saya perhatikan di data saya sudah bertambah. Sekarang saya masukkan CPU testing. Nah, ingat, ini data di dalam ya semacam percobaan atau analisa di dalam CPU-nya. Dan ini adalah data yang mau dihitung atau mau diformulasi, mau diperkirakan atau diestimasi. Nah, supaya ini bisa langsung muncul di bagian result, saya gunakan apply model. Dan saya jembatani out ini ke unlabel ini agar hasil dari pola yang sudah diperoleh, rumus atau formula regresi linear sudah diperoleh, itu diterapkan ke dalam testing CPU testing ini.
Sehingga nanti resultnya menggambarkan hasil dari CPU testingnya. Nah, sekarang saya start. Maka perhatikan di description-nya kan sudah muncul. Di example set local repository data CPU testingnya, itu sudah menggambarkan hasil dari performansinya. Nah, jadi yang ini kan seperti ini. Performansinya 198 dan seterusnya. Jadi fungsi dari estimasi biasanya kita membentuk satu buah formulasi, satu buah rumus yang nanti kita jadikan sebagai satu pola untuk mengestimasi model data yang berikutnya yang akan berlangsung pada saat di masa depan. Nah, jadi contoh ya kira-kira kurang lebih seperti ini. Ini regresi linearnya. Untuk data ya kita bisa tampilkan di bagian atas. Kalau memang ingin menampilkan hasilnya di bagian atas yang di lab ini. Nah, kita jalankan. Maka kita dapat prediksinya seperti ini. Untuk 10 jenis data yang kita sudah akan testing. Ini dapatnya ya dengan variabel seperti ini. Kita dapat 9,025 dan seterusnya. Ini visualisasi secara diagram. Kalau mau digambarkan diagram lain juga bisa. Tapi intinya kita sudah dapatkan prediksi yang warna hijau ini. Nah, kalau mau lakukan lagi testing berikutnya ya masukkan lagi data MYCT, MMIN, MMAX, Catch, dan seterusnya yang menjadi atribut penentu apakah performansi dari CPU itu mencapai titik yang kita harapkan. Nah, dari situ kita bisa memperkirakan sebuah kondisi dari sebuah konsep pola pengetahuan formulasi linear regression yang kita peroleh dari RapidMiner. Jadi ini adalah data, ini adalah metode data miningnya, dan ini tetap resultnya, tapi kita jembatani dengan apply model, dan hasil data yang kita mau testing ini, inilah yang kita tampilkan keluar. Kalau tidak ada CPU testing, tidak ada apply model, berarti kita cuma menemukan formulasinya saja. Kalau dijalankan ya kita dapat ini saja. Pada saat dijalankan untuk kondisi selanjutnya ya formulasi inilah kita pakai untuk berhitung. Nah, tapi kita bisa jembatani dengan cara seperti tadi. CPU testing yang isinya adalah data yang kita mau hitung, dan apply model adalah cara kita supaya mengaplikasikan apa yang kita mau hitung ini ke dalam sebuah result atau hasil. Nah, kita jalankan, maka kurang lebih ya, hasilnya ya harus ditampilkan di label ya. Kita jalankan yang kurang lebih hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya yang ketiga, tapi sebelum ketiga saya review kembali, ingat kapan pakai si estimasi? Jika atribut yang kita hadapi adalah atribut angka, dan pastikan ada satu atribut yang berjenis label. Namanya memperkirakan estimasi. Next, kita lanjutkan yang ketiga. Yang ketiga itu adalah forecasting, memprediksi. Nah, ini contohnya adalah harga saham. Atau harga saham yang biasa saja ya, harga saham testing. Harga saham training dulu. Dan sama seperti yang tadi, barusan estimasi, saya taruh di data, sekaligus saya tambahkan lagi yang harga saham untuk kita testing. Jadi harga saham testing.
harga saham testing dan harga saham training. Saya masukkan, nah, kurang lebih seperti ini. Supaya tidak ganggu yang tidak berhubungan, saya hapus dulu. Ke desain ya. Harga saham training saya masukkan. Dan saya edit ulang datanya. Perhatikan kembali aturan untuk forecasting. Atributnya adalah dia wajib angka semua. Dan ada atribut yang merupakan atribut time series. Atribut time series di sini adalah tanggal di sini. Ini atribut time series. Tanggalnya tiap hari kan? Ini menunjukkan harian, mengikuti waktu yang aktif. Mana atribut yang bersifat label? Tidak ada. Maka kita harus definisikan, yaitu volume, yaitu close ya, close di sini. Karena close adalah harga penutupan. Maka kita klik kanan di close, modify attribute, dan kita jadikan ini sebagai label. Ya, tipenya real kan angka, cocok kan, tidak ada masalah. Angka semua, ini adalah atribut yang bersifat time series, yaitu date. Nah, setelah itu jangan lupa save dan tutup. Nah, ini harga saham training. Apa metode atau algoritma yang kita bisa pakai untuk kasus forecasting? Ternyata sama, linear regression juga bisa dipergunakan. Maka saya gunakan saja linear regression. Saya hubungkan, dan saya tampilkan hasilnya. Nah, coba kita jalankan. Maka dapat seperti ini. Nah, ini adalah pola formulasi linear regression-nya. Ini yang kita dapatkan dari formulasi rapid miner-nya. Sekarang bagaimana untuk tesnya? Saya ingin masukkan harga saham testing ke sini. Dan sama, saya apply modelnya. Ya, kurang lebih sama seperti yang tadi. Dan ini saya tampilkan labnya supaya mendapat hasil langsung. Nah, sekarang saya jalankan. Perhatikan, inilah prediction untuk kondisi yang saya tentukan di bagian harga saham testing tadi. Kalau dibuka sekian, ditutup sekian, volume transaksi sekian, prediksinya seperti apa. Ini harga yang diprediksi, ini harga yang ditutup. Terjadi selisih enggak? Terjadi selisih sekitar 2000-an kan? 2000 sekian, ini meleset lumayan sudah cukup jauh, dan seterusnya. Namanya forecast, memprediksi, menentukan dari sebuah perkiraan yang ada. Kalau ini saya visualization kan, karena sudah ada dua, ini bisa ditampilkan seperti ini. Ya, grafiknya jadikan spline begini. Dan prediction-nya saya buka untuk prediction dan close. Hanya dua ini saja. Lalu saya apply. Yang hijau berarti yang close, data yang ditutup. Yang biru berarti yang diprediksi. Ya, ada yang mendekati, ada juga yang agak meleset. Nah, jadi tergantung data yang kita miliki dan prediksinya. Sekarang linear regression mau saya ganti jadi metode lain. Kita coba replace operator, kita cari yang modeling, kita cari yang neural nets, karena neural network kan boleh dipakai untuk forecasting. Maka otomatis jadi neural network, ini saya jalankan. Nah, ini kita lihat visualization-nya. Nah, kan algoritmanya bekerja, tetapi mempunyai perbedaan hasil akibat dari metode yang berbeda. Nah, ini contoh saja dari kasus yang kita miliki dari harga saham.
Ya, ini contoh yang forecasting. Jadi sekali lagi, kapan pakai forecasting? Data yang kita punya adalah data yang bersifat angka, ada time series-nya, dan mempunyai satu atribut kelas. Hasilnya ya memperkirakan atau memprediksi sesuatu yang nilainya ditentukan berdasarkan pola yang sudah ditemukan dari pengetahuan di proses forecasting di data lamanya. Ini kan data prediksi awal menentukan prediksi berikutnya. Prediksi saham hanya bisa dilakukan kalau ada data saham yang sudah tercatat sebelumnya di dalam data di RapidMiner-nya. Oke, kita sudah masuk yang ketiga. Sekali lagi saya kembali ke ingat kapan kita menggunakan ketiga ini? Ketiga ini kita hadapi jika data yang kita hadapi angka, kecuali klasifikasi boleh angka, boleh nominal, dan ketiganya mempunyai ciri, dia wajib mempunyai atribut label atau atribut target. Dan ketiga ini disebut dengan supervised method, metode yang supervisi. Nah, yang dua ini adalah metode unsupervised. Jadi dia tidak tergantung dari atribut label lagi. Dia tidak perlu atribut label. Nah, contoh kasus yang tadi estimasi itu adalah pengiriman pizza. Contoh ya. Nah, lihat dari data customer, jumlah pesanan, jumlah traffic, jarak, dan waktu tempuh. Ini intinya cuma mau tahu berapa waktu tempuh yang dibutuhkan oleh si pengirim pizza dari customer 1, 2, 3, 4 sampai 1000 yang datanya sudah dicatat berdasarkan jumlah pesanan, jumlah traffic light artinya berapa kali kena lampu merah, jarak tempuh. Kira-kira dari customer yang ada itu dia dapat pola seperti apa? Dia memiliki pola seperti apa? Ini contoh saja ya, nggak seperti RapidMiner tadi, saya hanya contohkan di sebuah konseptual saja. Nah, angka-angka ini dapat dari mana? Dapat dari RapidMiner yang menghitungnya seperti tadi, dicontohkan di kasus regresi linear menggunakan data CPU tadi. Maka hasilnya 0,48P plus 0,23TL plus 0,5J. Di mana P adalah jumlah pesanan. TL adalah berapa jumlah traffic light. 0,5J adalah J-nya adalah jarak. Jadi kalau saya dapat customer ke 1001 dengan data yang lain, bagaimana saya mengestimasi waktunya? Saya bisa memasukkannya ke dalam nilai P, TL, dan J, dan menghitungnya. Dan saya bisa memperkirakan, menentukan berapa waktu tempuh yang diperlukan agar pizza itu bisa diterima customer. Nah, ini contoh estimasi waktu. Yang tadi, CPU. Estimasi performansi CPU dipengaruhi oleh cycle time yang tadi tidak terlalu jelas MYCT itu apa. Nah, ini dia cycle time. Mmin dan Mmax itu main memorinya. Cache itu cache biasa. Channels-nya CHmin dan CHmax serta performance-nya ditentukan dari ke-6 atribut di sebelah kirinya. Nah, ini semua dicatat CPU-nya. CPU 1 sampai 1000 sampai ke 209 CPU-nya itu dicatat semua. Kemudian dicari fungsi regresinya seperti ini. Nah, misalkan seperti ini. Berikutnya kalau dapat CPU ke 210 dengan cycle time yang berbeda sampai ke channel CHmax yang berbeda, itu bisa diestimasi, bisa diperkirakan berapa PRP performance yang diperoleh dari cycle time sampai channel CHmax yang
nilainya sudah berbeda di CPU ke-210. Nah, contoh seperti tadi, saya bisa tentukan menggunakan Excel, dan Excel itu dikenahi apply model. Sehingga kita bisa langsung mendapatkan hasil performance dari sebuah pola regresi linear yang sudah ditentukan oleh data yang 209 yang sudah diestimasi di bagian rapid miner-nya. Nah, ini contoh lebih lanjut dari konseptualnya. Jadi saya terbalik sedikit, saya menjelaskan di rapid miner, baru saya masuk ke bagian slide ini. Maka kesimpulan yang kita bisa peroleh, knowledge itu bisa berupa formulasi, fungsi, seperti tadi rumus regresi linear. Atau bisa berupa decision tree, pohon keputusan. Atau bisa berupa korelasi dan asosiasi yang belum disampaikan nanti di bagian yang kelima. Atau bisa berupa rule atau aturan yang kondisi if tadi. Atau juga bisa berupa cluster atau bagian yang keempat nanti. Nah, ini 5 output atau knowledge yang bisa dimodelkan. Harga saham, coba lihat. Ini sama seperti penjelasan tadi. Ada atribut angka, ada atribut time series, dan ada atribut label. Jadi perbedaan forecasting dengan estimasi itu tidak banyak, hanya ada time series di forecasting, dan di estimasi itu tidak ada time series. Ada waktu, ada tipe data tanggal. Nah, biasanya dengan neural network atau bisa juga dengan regresi linear seperti contoh tadi. Nah, ini contoh pengetahuan berupa pola rumus. Ya, pola rumus ini berarti pakai diagram atau pakai prediction plot, ya diagram. Contoh lain pada kasus perkiraan cuaca. Ya, perkiraan cuaca namanya perkiraan, tidak selalu mutlak akan benar. Nah, ya, BMKG prediksi pun atau lembaga lain yang meneliti dan mempublikasi forecasting, weather forecasting pun tidak berani akan pasti cuacanya benar. Nah, makanya seperti prediksi saham tadi bisa turun, bisa naik, bisa pas, bisa berdekatan, bisa agak berjauhan. Tergantung dari konteks data. Exchange rate forecasting. Jadi saham ya juga. Dan naik turunnya kan, nah ini contoh yang hitam dan yang orange. Contoh juga seperti yang tadi dibuat. Harga saham hijau menandakan yang diramal, prediksi. Yang biru adalah yang menyatakan kenyataan. Maka ada perbedaan antara kenyataan dan harapan. Tetapi konteksnya adalah memprediksi. Nah, inflation, tingkat inflasi juga bisa diprediksi. Asal keadaannya tidak terjadi sesuatu yang sifatnya sangat tiba-tiba dan terjadi dalam sebuah keadaan yang tidak terprediksi. Klasifikasi kemarin, klasifikasi kelulusan mahasiswa. Ya, sudah kan ada angka, ada nominal, ada atribut label. Hasilnya berupa pohon keputusan, main golf. Hasilnya berupa decision tree dalam bentuk rule. Nah, bukan lagi decision tree tapi kondisi if then. Atau kondisi dalam bentuk decision tree. Nah, ini contoh dari kasus-kasus klasifikasi. Juga sentiment analysis. Analisis sentimen atau sentiment analysis. Bagaimana kita mengklasifikasikan sebuah akun atau seorang tokoh yang menyampaikan satu postingan di internet, apakah sisi positifnya lebih dominan atau sisi negatifnya lebih dominan. Walaupun ini bisa lari lebih banyak ke text mining. Nah, memprediksi keadaan terburuk, keadaan bangkrut, itu juga menjadi sebuah contoh.
kapan kondisi akan tercapai kondisi yang terburuk. Ini juga menjadi sebuah contoh klasifikasi. Ya, walaupun arahnya ke prediksi ya, prediksi sebuah keadaan yang sangat buruk. Sedangkan yang sentimen analisis arahnya ke klasifikasi. Klasifikasi positif atau klasifikasi negatif. Oke, kita lanjutkan yang keempat. Yang keempat ini adalah clustering. Contoh pada bunga iris di soal kemarin. Bunga iris yang ada tiga jenis cluster. Kita bisa definisikan menggunakan algoritma yang lain. Nah, kita lihat sekilas algoritma yang kita pakai untuk clustering itu adalah K-means. Kita coba dengan data lagi, RapidMiner. Ini saya tutup lagi. Saya masukkan data iris kemarin dari samples kan, iris. Kita masukkan. Nah, ini saya langsung outputkan untuk kita lihat hasilnya. Nah, ini adalah data yang sifatnya angka semua nih, angka semua kan. Dan tidak ada atribut nominal. Lalu label boleh enggak? Label sebenarnya tidak perlu lagi dalam konteks clustering. Nah, tapi kalau soal ini kita biarkan saja karena berasal dari sampel. Ya, kita biarkan. Kita cari algoritma operator K-means. Nah, ini kita masukkan ke dalam. Khusus untuk clustering, dia akan minta kita untuk, kalau ini saya run, clusternya sudah terbentuk ya, 0 sampai 5. Tapi ini isian dari cluster ini tergantung dari posisi berapa jumlah cluster yang akan kita masukkan. Kita coba dengan 5 cluster saja. Nanti kita bisa rubah sebenarnya jadi 3 cluster atau yang lain. Nah, ini kita nggak boleh masukkan clue-nya. Kita coba lihat. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau kita tidak masukkan clue, kita hanya masukkan bagian atas yang clue ini, yang warna abu-abu. Hasilnya ya kita sebenarnya bisa lihat dari bagian sini. Ya, masing-masing pengertiannya ada di sini. X1 apa, itu semua ada di sini. Yang bagian abu-abu, yang bagian biru bawah, itu untuk menunjukkan datanya keluar klasternya. Yang klaster 0, ya klaster 4, klaster 2, klaster 1 ada di bawah. Ya, dan klaster 3 ada di bawah juga. Dari data yang jumlahnya 150 ini, dia lakukan klasterisasi menjadi 5 kelompok klaster. Nah, datanya kira-kira ada di sini. Data yang diperoleh adalah data yang sifatnya berasal dari atribut A1, A2, A3, dan A4. Nah, masih ingat A1, A2, A3, A4 itu maksudnya adalah lebar dan panjang daun. Petal dan sepal ini. Ini A1, A2, A3, A4. Dari A1 sampai A4 inilah akan ditentukan type-nya. Nah, type inilah yang nanti akan di-cluster, akan dibedakan menjadi tipe-tipe cluster. Nah, dalam contoh ini, nah, clusteringnya dicontohkan 5 ya, contoh saja. Di cluster model dan cluster setnya. Nah, ini contoh kasus clustering. Jadi,
kira-kira seperti ini. Kalau visualisasinya ditampilkan ya klasternya seperti ini. Bisa diubah jadi A1, ini A2, A3, dan A4. Di keempat klasternya sudah terbentuk dari pola warnanya. Kita butuh warna 4 karena klasternya ada jenis tipe dari irisnya ada 3. Nah, klaster modelnya seperti ini. Nah, klaster setnya ya kira-kira seperti ini dari sisi visualization. Tapi dari data ya kira-kira seperti ini. Nah, ini kasus clustering. Kasus yang berikutnya itu adalah asosiasi. Di kapan kita pakai clustering? Kalau kita punya data yang bersifat angka, tidak menggunakan atribut label, nah tidak ada atribut label. Maka kasus bunga iris itu bisa klasifikasi, bisa juga clustering. Tergantung dari konteks kita mendefinisikannya. Kalau pakai clustering tidak boleh atau tidak perlu ada atribut label. Kalau pakai klasifikasi, wajib punya atribut label. Nah, itu saja perbedaannya ya. Nah, clustering seperti ini. Nah, clustering kan. Cluster 0, cluster 1, cluster 2. Nah, kemudian clustering jenis pelanggan. Ada yang leading edge shopper. Ada yang big brand shopper. Decisional spender. Dan value conscious shopper. Masing-masing bisa di cluster dibedakan menjadi keempat jenis pelanggan. Kemudian poverty, kasus kemiskinan itu juga bisa dijadikan sebagai sebuah clustering. Atau sekarang yang lagi populer, clustering COVID-19. Clustering di sektor apa, di bidang apa. Clustering di dunia BUMN misalnya. Clustering di bidang pendidikan. Clustering di bagian pendidikan sendiri masih bisa diklasifikasi lebih lanjut, dibedakan lagi ke dalam cluster-cluster yang lebih kecil. Masing-masing bisa menjadi sebuah ya semacam seperti pengelompokan data yang jauh lebih rinci. Nah, itu namanya adalah clustering. Terakhir itu asosiasi. Asosiasi itu pola pengetahuan yang bukan mengelompokkan tetapi melihat ketergantungan antara satu atribut dengan atribut yang lain. Ini contoh gula, kopi, aqua, popok, spray, sabun, sampo, kemeja, celana, boneka. 1010 itu menunjukkan kalau saya beli gula, saya beli kopi enggak. Nah, ini contoh nih untuk baris 1. Kalau beli gula tuh kemungkinan beli kopi dan beli sabun, beli sampo. 4 ini sekaligus. Nah, yang kedua itu kalau dia beli popok kemungkinan beli spray, kemungkinan beli kemeja, celana, boneka. Konsumen ketiga itu beli popok, spray, nah, hanya 2 ini, dan ini, boneka. Konsumen keempat beli gula, aqua. Konsumen kelima beli aqua, beli sampo. Sekarang kita mau cari tahu ketergantungan, pola ketergantungannya. Pada saat orang membeli barang A, apakah dia membeli barang B atau membeli barang C dan seterusnya. Nah, kita nanti akan contohkan dengan contoh yang sama, transaksi. Kemudian bisa berupa seperti ini ya, asosiasi rules. Jadi berupa pola ketergantungan. Jadi kalau beli aqua, dia cenderung beli sabun. Tingkat confidence-nya 0,8, artinya tidak mutlak. Tapi coba lihat yang satu nih. Dia beli celana, pasti beli sabun. Confidence-nya 1. Maka dua produk ini memiliki keterkaitan yang sangat dekat. Nah, contoh algoritmanya adalah, ini contoh kasus ya. Hari Kamis malam, 1000 pelanggan telah melakukan belanja di supermarket ABC. 200 orang membeli sabun mandi. 200 orang yang beli sabun mandi itu 50 orangnya beli Fanta. Maka kita bisa tarik association rule-nya. Jika membeli sabun mandi, maka membeli Fanta. Berapa supportnya?
20 per 100, 20 per 1000, 20%. Berapa confidence-nya? 50 per 200, sekitar seperempat atau 25%. Kira-kira seperti itu. Nah, kita bisa gunakan salah satunya adalah FP growth nanti untuk contoh di rapid miner-nya. Nah, ini salah satu contoh asosiasi di Amazon. Jadi, kalau kalian lihat buku Amazon, cari buku A, dia juga ada satu buah notif di bawah, customer who bought this item also bought ini. Kalau mereka sudah pernah kunjungi buku ini, dia juga cenderung akan beli buku ini. Ada asosiasi di dalam, ada ketergantungan di dalam. Kalau akses buku ini, kalau sudah beli buku ini, sepertinya cenderung orang akan beli buku ini. Mempunyai tingkat confident yang sangat tinggi. Sama seperti tadi, kalau saya beli gula, maka saya pasti cenderung beli. Nah, ini ya, popok, dia beli gula. Orang yang beli popok tuh pasti beli gula, cenderung tingkatnya 1. Nah, itu pola ketergantungan yang berhasil ditemukan dari data. Ini contoh saja. Nah, kita lihat sekarang ke asosiasinya FP Grow. Kita contohkan dari Rapid Miner lagi. Nah, impor data lagi, kita masukkan yang transaksi. Transaksi biasa, kita next. Nah, ini data ya, hanya 13, contoh saja. Next. Kita masukkan lagi ke data, local repository, finish. Nah, yang perlu kalian hati-hati adalah perhatikan datanya dulu. Ya, desain. Kita lihat ke edit. Nah, data yang muncul di sini adalah data integer. Nah, integer ini angka. Kasus yang kita hadapi ini adalah kasus bukan angka. Ingat, 1 atau 0 itu menandakan dia beli atau tidak beli. Maka ini tidak boleh langsung dikerjakan. Customer ID, ini kan customer nih, 1, 2, 3, 4 sampai sekian. Ini kita jadikan ID saja, modify attribute. Jadikan sebagai integer, tapi ini ID, bukan regular apply. Ini tak dihitung nanti, nggak diproses. Yang ini, yang gula integer, kita harus klik kanan modify attribute. Atribut type yang integer ini tidak dirubah, tapi atribut special role-nya jadikan sebagai atribut type yang integer ini gantikan dengan binominal. Atribut special role regular tidak diubah. Karena ini adalah tipe bukan angka, tapi hanya menegaskan 1 itu berarti dia beli, 0 berarti dia tidak beli. Sama seperti misalnya jenis kelamin 1 dan 2. Jenis kelamin 1 berarti pria. Jenis kelamin 2 berarti wanita. Bukan berarti 1, 2. 2 lebih baik daripada 1. 2 lebih besar daripada 1. 1 lebih kecil daripada 2. Tetapi dia hanya menunjukkan status atau flag saja. Maka tidak dijadikan integer, tapi jadikan ke binominal. 1 per 1 dibuat terlebih dahulu. Sudah, ini belum. Oke, kita kembali, kita save. Jadi, kemudian kita masukkan transaksi ini. Kita boleh lihat datanya dulu. Kan sudah muncul. Ini adalah data yang kita contohkan saja dari
data yang semisalnya kita sudah peroleh dari data historis. Selanjutnya kita terapkan FP growth, karena algoritma yang kita pakai ya FP growth. Masukkan. Kemudian hasilnya nanti kita buat association rule. Ini kita buat create association rule, masukkan. Kemudian kita coba jalankan. Ini tidak bisa sebab ada yang belum terpola ya, tinggal dulu. Kita coba dulu FP growth-nya sudah muncul, tidak ada masalah. Nah, ini kita hilangkan. Kita masukkan dari frekuensi saja. Ini kita masukkan lagi bagian akhirnya, kita coba. Nah, ini dia udah terbentuk. Nah, apa maksudnya ini? Kita lihat confidence dan support-nya. Seperti yang tadi dijelaskan. Cenderung orang membeli boneka dan sabun. Confidence-nya 1. Celana dan sabun juga 1. Ini data yang kita peroleh dari tabel. Dengan tingkat support yang sudah dihitungkan atau diasosiasikan oleh RapidMiner. Jadi kecenderungan barang tertinggi itu adalah sampo dan sabun. Kopi dan gula kan berdekatan itu. Tapi tingkat confidence-nya nggak mencapai 1, tetapi dia mencapai titik support yang agak lebih tinggi dibandingkan produk-produk lain. Nah, berarti ini juga bisa menjadi sebuah strategi. Ya, strategi menempatkan kopi dan gula di posisi yang agak berdekatan. Agar pada saat beli kopi, cenderung gula akan dibeli. Tidak menaruh atau meletakkan dua produk itu dalam posisi yang agak berjauhan. Nah, itu salah satu cara mengasosiasikan sebuah transaksi. Di hasilnya kira-kira seperti ini. Nah, ini association rule-nya. Kalau beli sabun, hubungannya dengan celana, hubungannya dengan minuman aqua. Nah, ini bentuk dari grab berbentuk rule. Nah, kembali lagi kita bisa pilih mau tampil seperti apa. Ini dalam bentuk kondisi rule-nya, kata text confidence saja. Nah, ini nilai confidence-nya berapa ditampilkan dalam association rule-nya. Nah, ini contoh juga untuk penyajian atau visualisasi dari sebuah model asosiasi. Nah, ini datanya, ini graph, ini description-nya. Annotation-nya ya tidak ada karena data. Kemudian contoh lain adalah misalnya pada correlation matrix. Nah, matriks korelasi. Ini contoh ya, saya delete lagi. Saya misalkan contohkan pakai yang data luar lagi. Heating oil saja. Heating oil CSV. Data angka semua. Tidak perlu atribut label. Nah, contoh kita desain. Masukkan. Kemudian saya mau bentuk matriks korelasinya. Correlation matrix. Ini kan. Saya masukkan. Dan saya jalankan eksanya atau matriksnya saja ya. Karena saya mau tampilkan matriks. Ini saya jalankan. Nah, ini pun contoh dari asosiasi. Apa maksudnya ini?
Heating oil itu penggunaan minyak. Penggunaan minyak atau bahan bakar itu terpengaruh terpengaruh oleh beberapa parameter berikut. Insulasinya, suhu atau temperaturnya, number occupants, orang-orang yang tinggal di rumah, usia rata-rata usia maksudnya, dan ukuran rumah. Jadi kalau heating oil kita baca, apa yang paling berpengaruh terhadap konsumsi penggunaan minyak? Ternyata yang paling berpengaruh itu adalah tingkat rata-rata usia, insulasi, temperatur yang minus ini jangan dibaca minus 0,774, tapi adalah naik turunnya suhu. Kalau orang pakai minyak di suhu yang dingin, masuk akal juga kan? Begitu juga pada saat sangat panas, orang pakai minyak misalnya untuk sebagai bahan bakar untuk mendinginkan suhu. Min atau plus ini tergantung situasi kita mengkondisikan atribut tersebut. Nah, yang tidak berpengaruh itu sepertinya adalah number occupants, jumlah orang yang tinggal di rumah, dan ukuran rumah juga tidak terlalu berpengaruh. Nah, ini biasanya dipakai untuk penelitian-penelitian sosial, misalnya pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja misalnya. Nah, kepuasan kerja dengan kinerja itu pengaruhnya seberapa besar terhadap produktivitas pada saat kita bekerja. Biasanya penelitian sosial, kalau penelitian komputer mungkin tidak terlalu banyak pakai hubungan pengaruh, lebih banyak ke penelitian kualitatif menghasilkan produk. Nah, ini contoh juga untuk kasus asosiasi. Jadi pengaruh antara atribut A dengan atribut B, atribut C, atribut D. Jadi itulah asosiasi. Pengaruh dari atribut yang ada di masing-masing kolom ini seberapa jauh terhadap tingkat penjualan barang. Nah, hasilnya adalah asosiasi dalam bentuk association rule, dalam bentuk diagram seperti ini, atau dalam bentuk aturan asosiasi seperti ini. Nah, dari pengaruh inilah kita bisa tarik sebuah wisdom atau keputusan seperti tadi, meletakkan produk atau memberi produk bonus. Kalau orang beli sampo kemungkinan beli gula. Kalau gitu jangan ada gula diberikan bonus yang berjenis sampo lagi. Karena kecenderungannya mereka akan beli bareng. Maka letakkan produk lain sebagai bonus untuk barang tersebut. Sehingga kecenderungannya tidak mungkin orang akan membeli satu produk dan tidak membeli produk yang kedua lagi. Ini contoh saja untuk soal ya, bukan berarti ini pasti demikian. Ini tergantung dari data yang kita miliki. Begitu juga contoh tadi yang heating oil. Nah, ini contoh kelima metode data mining yang sudah coba saya paparkan secara ringkas. Kapan pakai estimasi? Kapan pakai forecasting classification? Ketiga ini mirip supervised learning. Dia membutuhkan tipe data angka, kecuali classification yang boleh membutuhkan tipe data bukan angka atau nominal. Ketiga ini membutuhkan kelas, atribut label, atribut kelas yang dijadikan sebagai target. Maka gunakan salah tiga dari 1, 2, 3 itu. Sampai pakai clustering, tidak membutuhkan label, tidak membutuhkan atribut label. Yang digunakan dalam clustering adalah memisahkan atau mengelompokkan data ke dalam kelompok cluster tertentu berdasarkan pada fakta data yang dimiliki.
Estimasi dan forecasting, algoritmanya cukup linear regression. Classification gunakan decision tree. Clustering gunakan k-means. Asosiasi, mencari pengaruh atau hubungan antara satu atribut dengan atribut yang lain. Gunakan FP growth, gunakan korelasi, matriks korelasi atau correlation matrix. Gunakan korelasi untuk menghubungkan, mencari keterhubungan antara atribut A dengan atribut B sampai atribut ke N. Kurang lebih penjelasan seperti ini. Pada pertemuan berikutnya, kalau ada pertanyaan silakan disampaikan di sesi Vkon. Jadi, perkuliahan hari ini saya gantikan dengan perkuliahan non-Vkon karena kondisi yang bertepatan dengan jeda libur. Nah, pada perkuliahan berikutnya kita akan lanjutkan dengan materi yang selanjutnya. Baik, saya cukupkan untuk pertemuan malam ini. Selamat malam dan sampai jumpa di perkuliahan